Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman-teman saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Tugas video pembelajaran ini ditunjukkan untuk mata pelajaran PPKN dan guru pengampunya adalah Bapak Asep Nur Hidayat, SPD. Contoh organisasi internasional yaitu PBB, ASEAN, APEC, OKI, dan Konferensi Asia Afrika. Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Organisasi internasional dibagi berdasarkan kepentingannya masing-masing, yaitu organisasi internasional berdasarkan regional atau kewilayahan, dan juga berdasarkan objek dan keterbukaannya. Hubungan internasional bagi Indonesia. Tujuan hubungan internasional adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan juga untuk ikut serta dalam menciptakan dan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut masing-masing dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yaitu yang pertama, 1. Kedaulatan negara terjaga, 2. Kemakmuran rakyat terjaga, 3. Memperluas hubungan dengan negara-negara lain, 4. Kebutuhan dalam negara akan selalu tercukupi, 5. Memperluas pasar internasional. Dampak negatifnya yaitu ada dua. 1. Menjadikan kebiasaan untuk selalu mengimpor barang dari luar negeri. 2. Hilangnya produk-produk lokal akibat kalah bersaing dengan produk impor. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif. Negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Sarana hubungan internasional. Macam-macam sarana pada hubungan internasional adalah 1. Diplomasi, yang dimana adalah segala macam bentuk dari kegiatan untuk melakukan penentuan terhadap tujuan dengan cara menggunakan sebuah kemampuan dalam melakukan pencapaian dari tujuan yang ada. 2. Propaganda, merupakan sebuah bentuk dari usaha yang telah sistematis untuk dilakukan penggunaan dalam memberikan pengaruh terhadap adanya pikiran dan juga emosi terhadap sebuah kepentingan pada kelompok untuk rakyat umum. 3. Ekonomi, sosial, dan budaya, dalam hal ini melakukan berbagai macam bentuk pertukaran dalam bentuk perdagangan dan juga bantuan dari pihak internasional. 4. Kekuatan militer, dalam hal ini bertujuan untuk melakukan latihan bersama dengan pihak militer yang berasal dari negara lainnya. Peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan merupakan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Partisipasi Indonesia dalam OPP telah memberikan bobot terhadap hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar yang bebas aktif. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Yang pertama, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun PAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Yang ketiga, terlibat langsung dalam pasukan perdamaian. Yang keempat,
terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 sampai 1975. 1995 sampai 1996 dan 2007 sampai 2009. Yang kelima, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama adalah membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja, dan yang kedua adalah menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina. Yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu negara pemakarsa berdirinya ASEAN, dan yang keempat, selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Dan yang kelima, Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya ASEAN pertama di Bali pada tanggal 24 Februari 1976, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama di Jakarta pada tanggal 30 November 1996, dan ASEAN ke-9 di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, dan yang terakhir adalah Gedung Sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan.